Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita hari ini. Langsung aja ya, hari ini saya bakal menempatkan diri sebagai konsultan hukum kalian. Tujuan saya simpel banget, melindungi semua rencana besar internasional kalian dari satu rintangan birokrasi yang sering banget disepelein. Kita bakal ngebahas tuntas soal legalitas dokumen dan kenapa terjemahan tersumpah itu benar-benar jadi kunci mutlak buat menembus ketatnya gerbang kedutaan asing. Coba bayangin skenario horor ini. Kalian udah nyiapin semuanya. Tiket pesawat udah di tangan, beasiswa impian udah dapat, atau mungkin kesepakatan bisnis miliaran rupiah udah tinggal tanda tangan. Tapi tiba-tiba, jebret, semuanya batal. Kenapa? Karena dokumen kalian ditolak mentah-mentah sama kedutaan. Alasannya seringkali sepele banget, kalian pakai terjemahan yang nggak resmi. Di mata hukum internasional, dokumen tanpa legalitas yang jelas itu ya cuma selembar kertas kosong, nggak ada nilainya sama sekali. Nah, biar mimpi buruk itu nggak kejadian di kalian, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal ngebahas legalitas sebagai kunci menembus kedutaan, bedanya penerjemah tersumpah dan biasa, daftar wajib dokumen pribadi dan bisnis, etika kerahasiaan data, sampai proses layanannya yang transparan dan kilat. Yuk, langsung kita bedah aja. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Legalitas, kunci menembus kedutaan. Kenapa sih syarat birokrasi kedutaan asing itu bisa seketat ini? Poin krusialnya tuh ada di sini. Terjemahan dokumen kalian harus wajib 100% diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan tentunya kedutaan besar global. Sebagai konsultan hukum, saya kasih tahu nih, kedutaan itu ibarat penjaga gerbang yang nggak kenal kompromi. Kalau nggak ada pengakuan resmi dari lembaga-lembaga pemerintah ini, terjemahan kalian nggak punya bobot hukum apa-apa di luar negeri. Mereka butuh jaminan pasti kalau apa yang tertulis di dokumen terjemahan itu kekuatan hukumnya sama persis dengan aslinya. Lanjut ke bagian kedua, tersumpah versus penerjemah biasa. Kita lihat nih beda otoritas hukumnya. Ada jurang legalitas yang nyata banget di sini. Kalau kalian pakai penerjemah biasa, ya mereka mungkin bahasa Inggrisnya jago banget. Tapi kedutaan bakal langsung nolak. Kenapa? Karena mereka nggak punya otoritas hukum. Titik. Solusi satu-satunya ya cuma pakai penerjemah tersumpah. Mereka ini profesional yang udah disumpah langsung sama Menteri Hukum dan HAM, mereka punya stempel resmi dan tanda tangan basahnya itu diakui secara global. Ini benar-benar satu-satunya pilihan yang sah buat dokumen legal kalian. Masuk ke bagian ketiga, daftar wajib dokumen pribadi. Ini khusus buat kalian yang ada rencana studi atau mau pindah ke luar negeri. Inti dari daftar ini cuma satu, pembuktian identitas yang mengikat secara hukum. Universitas di luar negeri atau petugas visa itu minta bukti absolut. Gak bisa cuma katanya-katanya. Mulai dari ijazah, transkrip nilai, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, paspor, buku nikah, sampai SKCK. Kalian gak bisa nerjemahin ini sendiri pakai Google Translate ya. Bayangin aja, typo satu huruf di nama pada akta kelahiran kalian, aplikasi visa bisa langsung ditolak saat itu juga. Nah, sekarang buat para pebisnis, kita bahas bagian keempat, legalitas untuk ekspansi bisnis. Bawa bisnis go internasional itu risikonya jauh lebih gede. Dokumen korporat kayak akta notaris, izin usaha semacam NIB, laporan keuangan, SPT pajak, sampai MOU dan putusan pengadilan, itu semua butuh presisi tingkat tinggi. Coba pikir deh, kalau kalian mau tanda tangan kontrak kerjasama jutaan dolar di luar negeri, terjemahan kontraknya harus benar-benar tanpa cacat hukum kan? Otoritas finansial di luar negeri juga bakal ngecek laporan keuangan kalian. Jadi, penerjemah tersumpah di sini fungsinya memastikan semua dokumen bisnis kalian itu sah dan mengikat secara hukum di negara tujuan. Kita sampai di isu yang paling sering ditanyain sama klien saya di bagian kelima, kerahasiaan data. Ini soal etika. Jujur aja, ngasih laporan keuangan perusahaan atau dokumen sensitif kayak akta cerai ke pihak ketiga itu pasti bikin was-was. Tapi, perhatikan prinsip utama ini. Menjaga privasi informasi adalah kewajiban hukum dan etika. Penerjemah tersumpah itu tidak cuma terikat pada aturan gramatikal bahasa, tapi mereka terikat pada sumpah jabatan. Jadi, kerahasiaan data kalian itu bukan sekedar janji manis marketing, melainkan kewajiban yang dijamin penuh oleh hukum dengan standar penanganan data yang sangat ketat. Jadi, kalian bisa tidur tenang. Terakhir, di bagian keenam, proses transparan dan kilat. Gimana sih urusan logistik dan harganya? Kita main transparan aja, nggak ada yang namanya biaya siluman. Layanan reguler itu biasanya selesai dalam 2-3 hari, biayanya mulai dari Rp75.000 per halaman. Lagi dikejar deadline kedutaan besok? Tenang, ada layanan kilat atau same day mulai dari Rp125.000.
Tapi ingat ya, biaya ini tuh dihitung berdasarkan format halaman hasil terjemahan yang udah terstandarisasi internasional, yaitu pakai kertas A4, font Courier New ukuran 12 dengan spasi ganda. Jadi semuanya terukur dengan sangat jelas. Terus gimana cara ordernya? Gampang banget dan 100% remote. Pertama, kalian cukup kirimkan scan atau foto dokumen yang jelas, format PDF atau JPG via WhatsApp atau email. Nggak perlu repot dan beresiko kirim dokumen asli fisik kalian. Kedua, kalian bakal terima penawaran resmi, lalu tinggal lakuin pembayaran secara aman. Ketiga, tinggal duduk manis di rumah. File digital akan dikirim ke email dan dokumen fisiknya yang udah dicap stempel bahasa asli bakal diantar langsung sama kurir ke depan pintu kalian. Praktis banget kan? Jadi, sebagai penutup panduan visual kita hari ini, saya pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan penting. Apakah rencana global Anda sudah dilindungi oleh legalitas yang tepat? Jangan biarkan impian sekolah ke luar negeri atau rencana ekspansi bisnis raksasa kalian hancur berantakan cuma gara-gara urusan kertas yang nggak punya stempel yang benar. Mumpung belum terlambat, periksa lagi dokumen kalian hari ini. Pastiin semuanya ditangani oleh penerjemah tersumpah yang sah dan amankan langkah internasional kalian. Terima kasih udah dengerin penjelasan ini, semoga sukses selalu.